Artinya keharaman najis ini berbeda dengan keharaman talakir rukban, tasriyah dan lain semacamnya. Kalau talakir rukban, tasriyah dan lain semacamnya, keharaman itu bisa wujud apabila kita tahu bahwasanya talakir rukban diharamkan. Ini membuat mabek seolah sesuatu yang laris kan gitu kan. Saya kira ini tidak perlu diperpanjang. Mungkin Al Anwar silahkan. Kami singkat saja, langsung kepada problemnya. Jadi memang tarwijul sil'ah atau tarwijul badoe boleh. Cuma permasalahannya adalah menggunakan perantara apa. Nah, kami di sini melihat ada beberapa keharuman. Yang kami lihat penting adalah tagrir. Nah, yang kami lihat penting adalah tagrir. Cuma permasalahannya di sini tagrir yang terjadi di sini bukan tagrir yang berkaitan atau ya ta'allaqu bil mabe. Tagrir yang tidak berkaitan dengan mabe. Cuma tetap haram karena keumuman tagrir. Tetap haram karena keumuman tagrir. Karena bagi pelanggan-pelanggan yang berpura-pura menjadi pelanggan, ini memberikan indikasi ke orang lain atau iham kepada orang lain bahwa dia adalah pelanggan. Itu sendiri sudah kami kategorikan sebagai tagrir atau iham kepada ghairil waqi'. Oke. Sini Al Anwar agak deras ya di depan hujannya ini. Di sini Al Anwar mengatakan tidak boleh. Memang tarwij itu diperbolehkan, tapi di sini ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan yang membuat orang lain merasa dirugikan seperti itu. Mungkin ini dulu kita kritisi dulu yang menjawab tidak boleh. Yang mau iktirad sama Al Anwar, yang membantu jawaban boleh silahkan. Sidogiri. Satu lagi yang belum ya, bata-bata. Silakan Sidogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al Anwar menggunakan penggeretan di sini ada tagrir. Tagrirnya itu apa? Kan begitu. Kemudian masih belum membacakan ibarat yang jelas. Sedangkan yang ada dalam penipuan yang tidak diperbolehkan itu yang kembali kepada mabe. Sedangkan ini tidak ada menutup-menutupi pada brandnya, tidak ada. Cuma di sana ada marketing yang menganggap nanti ini bisa menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Mungkin ibarat yang mengatakan aib itu yang harus kembalinya pada mabe itu silahkan dibaca. Saya Ini jelaskan. ada. Oke, sebentar dulu, biar Sidogiri selesai. Nanti kan bisa enak ditanggapinya. Gak apa-apa, Al Anwar kopinya diminum dulu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu kullu fi'lin bil mabe awis saman akibana teman li akhidihi. Wala atharo li mujarradit tawahum kama lawistaro zujajatan yadunnuha jauharatan bisamanil jauhar. Jadi di sini ketika tawahum saja yang ditimbulkan kesalahannya oleh mustari maka tidak apa-apa. Seperti ada orang jual permata, ternyata dia jual kaca, ternyata dia menyangka itu jauhar, disebabkan kesalahannya mustari, maka ini tidak apa-apa. Oke. Coba silakan bata-bata. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Al Anwar langsung menyeret permasalahan ini pada tazwij, tagrir. Kita perlu mengkaji. Mungkin ini dari saya perlu mengkaji tentang marketingnya itu. Memang ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi tidak diperbolehkannya itu dari segi strategi apa? Jadi Al Anwar langsung menggunakan tagrir. Kalau Berarti dari saya sampean ini juga ingin menjawab tidak bukan diperbolehkan. Tagrir itu karena gurur penipuan ini dalam salabus sholih ini banyak. Ada ghusun, ada tasriyah, ada taswir dan juga natsun. Terus itu sampean banyak. menggiring permasalahan ini ke arah yang mana? Ini yang pertama tentang kita giring pada taswir. Apa itu taswir? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taswir wafil istilahi dalam kitab Mausu'ah Fikih. Kalau mau dilihat
tahsinus sai'ih wa wasfuhu bihila fi sifatihi hatta yuhayyalu ila man sami'ahu aw ra'ahu annahu bihila fi ma huwa alaihi fil haqiqati fahuwa tamwiyatul batil bima yuhimu annahul haqqu. Jadi kesimpulannya sifat dari apa? Sifat dari strategi itu ingin apa? Memperbaiki, bagus ya. Memperbaiki barang mabi dari sang bai. Dengan tujuan orang yang mendengarnya atau orang yang melihatnya tertarik pada toko tersebut. Anggaplah Jadi ini ini masih lebih masuk mengarah. dalam konteks promosi seperti Iya. itu. Ini Jadi lebih tidak ada mengarah tauhir. Takrir, jangan Oke, ke takrir. silakan. Tidak bisa. Kami kembalikan pada Oke. Al Anwar terlebih dahulu. Nanti yang lain ada bagiannya, santai-santai. Begini, kami bacakan dulu ibarat mengenai permasalahan takrir secara mutlak. Jadi arahan kami tidak berkaitan dengan mabeknya. Arahan kami takrir yang tidak berkaitan dengan mabeknya. Tatbiknya dalam kasus kita adalah orang tersebut berpura-pura menjadi pembeli sehingga memberikan prasangka bagi orang lain bahwa orang tersebut adalah pembeli. Paham? Dan itu dinyatakan sebagai takrir yang haram. Kami bacakan pertama ibarat dalam kasus idharul faqoh, menunjukkan kemiskinan padahal dia goniun. Paham? Itu tidak boleh, alasannya li'annahu tagrirun. Kasus kedua adalah la yajuzu. Kasus kedua adalah yahrumu ala ghairihim. Ala ghairihim itu ghairil ulama atasyabbuhu bihim fihi liyulhaqu bihim. Terus wa ibaratut tib fi lailatin nisfi wa bahasa Azarkasi annahu yahrumu ala ghairi soleh atazayyi bi zayyihi in ghoroba ghairuhu hatta yudonna solahuhu fayu'tihi. Jadi kasusnya ada dua, kami punya dua tandiran. Idharul faqoh menunjukkan kemiskinan kepada orang lain padahal dia adalah goni. Kasus kedua adalah berpura-pura jadi ulama, artinya tazayyi bi zayyil ulama padahal dia tidak ngalim. Itu semua dalam kasus takrir. Kami tidak mengkaitkan dengan barang mabeknya, kami tidak mengkaitkan dengan konsep yang ada pada tasriyah dan yang lain-lain. Terus yang mengatakan hal itu nanti dapat disamakan ketika aibnya itu tidak kembali terhadap mabek, karena yang dibacakan Sidogiri itu tadi aib yang bisa mengakibatkan ketidakbolehan itu adalah ketika aibnya itu kembali pada mabek seperti itu. Oke, saya terangkan sekedap. Oke. Bahwa kita sepakat dalam konteks masalah takrir atau tadlis bil fi'li. Semuanya itu marjeknya atau kembalinya kepada mabek. Kita sepakat. Oke. Cuma kita itu punya penggambaran yang lebih umum lagi atau lebih luas lagi. Seperti apa yang disampaikan atau yang dipaparkan oleh teman kami, bahwa sebenarnya dalam konsep takrir ini tidak hanya pembahasan mabek. Secara umum bahwa takrir itu umum. Ada pembahasan bahwa orang itu tidak fakir, ternyata pura-pura fakir. Supaya dia mendapat sedekah. Maka ini termasuk bagian daripada takrir. Nanti saya tatbikkan sekalian. Oke. Juga ada permasalahan bahwa orang itu tidak ulama, tapi sok-sokan maca ulama. Nah itu juga termasuk daripada min anwa'it takrir. Tatbiknya adalah bahwa dalam surah ini tadi ada dua surah. Ada kalanya yaitu nongkrong, ada kalanya yaitu pura-pura jadi pelanggan. Jadi kesemuanya ini menimbulkan iham bagi orang-orang lain bahwa seakan-akan mereka itu statusnya pembeli dan tokonya itu ramai. Oke. Paham, geng? Dapat dipahami. Oke. Jadi Al Anwar ini tetap ngotot tidak boleh karena adanya prasangka yang buat orang lain itu salah paham seperti itu. Sesuai dengan ibarat yang dibacakan tadi, itu ada orang yang berpura-pura miskin dan juga orang yang berpura-pura alim. Ini disesuaikan dengan konteks as'ilah yang mana di sini menyewa orang untuk yang sekedar berpura-pura nongkrong atau sekedar berpura-pura untuk menjadi pembeli. Mungkin ada yang lain. Al-Mubarak lan bulan. Itu belakang apa itu? Tidak kelihatan. Paling belakang. Hah? Ya intinya paling belakang lah. Ayo diangkat. Nurul Holil.
Silakan dari Al Mubarak lan bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pada dasarnya kalau kita lihat dari konsep fikih buyu al-manhi anhu, yang dilarang dalam buyu-buyu itu semuanya kaitannya dengan mabek. Namun ternyata sebenarnya ada satu kajian dari ulama terkait buyu al-manhi anhu yang memang pada dasarnya secara surah itu terhadap mabek. Namun secara substansial, secara hakikotan itu bukan lebih kepada mabeknya, melainkan lebih kepada tagrirnya. Kita lihat dalam bab najis. Najis itu kan bahasanya hakikatun najis al-manhi anhu fil ba' ayyah durar rajul as-suq fayarusil ahtuba uliman yazidu fayazidu fi thamaniha wa huwa la yarghab fi tiyaiha liyaqtadiya bihar raghib fayazidu li ziyadatihi. Artinya ada seseorang melihat barang lalu ada orang lain pura-pura ngasih uang atau memberikan harga yang lebih tinggi agar orang lain ikut. Dia tujuannya tidak untuk membeli, melainkan agar orang lain itu ikut membeli juga dengan harga yang lebih tinggi juga. Dari sini ulama dalam ibarah Tuhfatul Muhtaj ternyata mengilati alasan ulama kenapa kok mengharamkan najis itu bukan dari segi mabeknya, melainkan amrun kharij, yakni khodi'ah atau bahasa sarang tadi irtiror itu sendiri. Saya baca dari Asna dulu ya. Wa kadza law wata'ahu an-najis. Nikah. Wan najis haramun linnahi anhu fi khabari sahihain wal makna fihi al-ida. Kemudian wa bi anna tagrir wa faraqa thubutahu bit tasriyah kama sayati bi anna tagrir thamma fi nafsil mabe' wa huna kharijuhu. Di sini sebelumnya dibahas ketika orang itu membeli namun ternyata tidak sesuai dengan kenyataan gara-gara ada orang yang bernajis, maka dari ulama tidak boleh hiyar. Kenapa demikian? Karena hiyar itu istilahnya baru wujud apabila berhubungan dengan mabe. Istilahnya tidak sesuai dengan waradul gharad tidak sesuai dengan yang diinginkan min haitsu barang. Sekarang pengelabuan dari segi barang itu tidak ada. Dari sini akhirnya dalam Tuhfatul Muhtaj itu dijelaskan li'annal fardhu annahu qasidun lil khadi'ah au nahwiha wa dzalika linnahyi sahih anhu wa la yushtaratu huna al ilmu bi khususi hadan nahyi li'anna najasah khadi'atun wa tahrimuha ma'lumun likulli ahadin bi khilafi ma marrah. Artinya keharaman najis ini berbeda dengan keharaman talakir rukban, tasriyah dan lain semacamnya. Kalau talakir rukban, tasriyah dan lain semacamnya, keharaman itu bisa wujud apabila kita tahu bahwasanya talakir rukban diharamkan. Lah kalau najis sendiri, karena ini konsepnya bukan dari segi najisnya, melainkan dari segi khodi'ahnya, maka oleh ulama itu diharamkan secara mutlak. Artinya yang penting kita tahu bahwasanya membohongi orang lain itu tidak boleh, maka wis haram. Okay. Lalu kemudian karena kajian ini berangkat dari khodi'ah itu saya kira kata lain daripada kadib. Kadib tapi versi fi'li. Dari ulama, kadib itu kan ada dua. Ada kadib secara kauli, ada kadib secara fi'li. Yang ujungnya nanti pada tidak boleh juga kan ya seperti ya, itu. Benar. Tapi begini, kasusnya langsung saja pada intinya coba. Kasus at-tazayyi bizayyil ulama dan lain semacamnya, semuanya itu berangkat daripada kadib bil fi'li sehingga ulama mensyaratkan dua baru dikatakan dosa. Pertama alimah, nomor dua ta'ammud sebagaimana konsep kadib itu sendiri. Dapat dipahami kan? Sudah cukup ya. Jadi ini mendukung dari jawaban sarang ya tadi. Cuman ditambahi bahwasannya itu juga tauhirnya itu berangkat dari kadib juga seperti itu. Tunggu dulu yang lain. Silakan yang belakang. Coba yang belakang moderator. Yang belakang tadi moderator. Perumus. Moderator. Yang belakang.
Sebentar ya, ini kayaknya masalah ini cukup saja ya. Jadi kita putuskan tidak boleh, itu saja. Karena untuk mengatakan tidak boleh, jelas ini ada unsur penipuan, takrir. Jadi orang nggak beli, terus dibuat seolah-olah dia membeli. Ini kan juga kalau sampean katakan tadi ini nggak ada kaitannya dengan mabek, ya ini membuat mabek seolah sesuatu yang laris kan gitu kan. Saya kira ini tidak perlu diperpanjang. Tadi di jalsah kedua itu terlalu lama. Jadi untuk ini saya kira diputuskan tidak boleh. Muharir, sini belakang, minta waktunya.